Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang analisis kredit. Saya sendiri perkenalkan, nama saya Hasanuddin Pering dengan NIM 2133211003. Dan perkenalkan, nama saya Antonius Demunahak dengan NIM 2133211028. Perkenalkan, nama saya Julius Serengkelau dengan NIM 2133211031. Oke baik, tadi adalah perkenalan singkat dari kami dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, pengertian analisis kredit. Analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai oleh bank cukup layak atau feasible. Tujuan analisis kredit untuk melihat atau menilai suatu usaha atas dasar kelayakan usaha dan bagaimana mengelolanya, dan memberikan kredit atas dasar kelayakan usaha. Pada dasarnya, analisis kredit digunakan untuk meneliti atau menilai pemohon kredit secara mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit agar pelaksanaan kredit yang akan dilakukan akan berjalan dengan lancar. Ada dua pekerjaan yang meliputi analisis kredit. Yang pertama, mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Yang kedua, menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan pimpinan dari permohonan kredit atau nasabah. 2. Fungsi analisis kredit. 1. Sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. 2. Sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. 3. Syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. 4. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. 5. Sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. 3. Aspek penilaian analisis kredit. 1. Aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini, tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan kebebasan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian dokumen-dokumen ini dilakukan ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan dokumen tersebut. 2. Aspek pemasaran atau marketing. Dalam aspek ini, dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan dan strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. 3. Aspek keuangan. Analisis aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari keuntungan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang, serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kreditnya. 4. Aspek teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menikmati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai. 5. Aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusia. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. 6. Aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini
digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Teknis analisis kredit. 1. Personality. Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidup. 2. Purpose. Mencari data tentang tujuan atau keperluan menggunakan kredit. 3. Prospek. Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha ini si peminjam. 4. Payment. Mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. 5. Profitability. Menilai beberapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur. 6. Menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha yang mendapatkan perlindungan perfection. 7. Party. Bertujuan mengklarifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Yang berikut adalah langkah-langkah sebelum permohonan kredit. Ada beberapa langkah-langkah bagi seorang calon debitur sebelum permohonan kredit disetujui. Yang pertama, permohonan kredit. Tahap pertama dalam pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini biasanya diucapkan secara lisan maupun tertulis. Biasanya dilakukan oleh debitur, dilakukan secara lisan. Yang kedua, pengumpulan data dan pengamatan jaminan. Apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan, baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan bisnis calon debitur. Yang ketiga, analisis kredit. Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan memberikan kredit adalah penentuan layak atau tidak permohonan kredit calon debitur. Di sini pihak bank dituntut objektif dan konsisten atas hasil analisis dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan kredit. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mohon komen di bawah. Mungkin kami bisa membantu untuk menjawabnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share.